Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Berhasil Channel. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah, Kutukan Kampung Pesugihan. Di sebuah lembah terpencil yang jarang dijamah manusia, terdapat sebuah kampung yang dikenal dengan nama Kampung Pesugihan. Kampung ini memiliki reputasi menyeramkan. Siapapun yang datang ke sana untuk meminta kekayaan akan mendapatkannya, tetapi harus membayar harga yang tidak pernah terbayangkan. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana kampung itu bertahan, atau mengapa selalu ada orang yang nekat datang, meskipun cerita-cerita gelap menyelimutinya. Awal petualangan. Parto, seorang pemuda miskin yang hidup di Jakarta, terjebak dalam lilitan hutang besar akibat kebiasaan berjudi. Kehidupannya berantakan, keluarganya meninggalkannya, dan para rentenir mulai mengancam keselamatannya. Dalam keputusasaan, ia mendengar cerita tentang kampung pesugihan dari orang tukang ojek yang sering membawanya pulang larut malam. Kampung itu bisa bikin kau kaya mendadak, kata tukang ojek itu dengan suara rendah. Tapi ada tumbalnya. Kau harus siap kehilangan sesuatu yang paling kau cintai. Bagi Parto, tawaran itu terasa seperti satu-satunya jalan keluar. Parto merasa ia tak punya apapun untuk hilang. Dengan uang pinjaman terakhir, ia menyewa ojek menuju desa kecil di kaki gunung, tempat ia harus melanjutkan perjalanan sendiri. Perjalanan menuju kampung. Saat memasuki hutan lebat yang menjadi pintu gerbang menuju kampung pesugihan, suasana berubah drastis. Udara semakin dingin dan hening, terasa mencekam. Bahkan suara burung dan serangga hilang seolah-olah kehidupan telah menjauh dari tempat itu. Parto merasakan tatapan tak terlihat yang mengikuti langkahnya. Tiba di kampung, ia disambut oleh seorang lelaki tua berwajah pucat, bernama Ki Darno. Dengan suara serak, Ki Darno berkata, "Selamat datang anak muda. Apa yang kau cari di sini?" Parto mengutarakan keinginannya dengan jujur. Ki Darno hanya tersenyum tipis dan mengangguk. "Keinginanmu bisa terwujud, tapi kau harus memberikan sesuatu yang sepadan. Harta tidak datang tanpa pengorbanan." Darno mengangguk. Dalam hatinya, ia berpikir, apalagi yang bisa ia korbankan? Hidupnya sudah hancur. Ki Darno mengajaknya ke sebuah halaman di tengah kampung yang tampak seperti tempat ritual, dengan patung-patung menyeramkan di setiap sudutnya. Ritual gelap. Di tempat ritual, Parto melihat para masyarakat duduk dalam keheningan, mengelilingi sebuah altar besar. Di atas altar ada semangkuk darah segar dan patung menyerupai makhluk setengah manusia, setengah binatang. Ki Darno memimpin ritual dengan melafalkan mantra-mantra yang tidak dimengerti Parto. "Siapkan persembahanmu," kata Ki Darno sambil menatap tajam. Parto kebingungan, ia tidak membawa apa-apa. Namun sebelum ia sempat menjawab, Ki Darno mencengkram tangannya dan berkata, "Persembahan itu sudah ada di dalam dirimu. Kau hanya perlu menyetujui." Tanpa berpikir panjang, Parto mengangguk. Detik itu juga ia merasakan tubuhnya seperti terbakar. Bayangan-bayangan mengerikan muncul di hadapannya. Wajah orang-orang yang ia kenal, termasuk keluarganya yang sudah meninggalkannya, menjerit-jerit seolah-olah memohon pertolongan. Kekayaan instan.
Keesokan paginya, Parto terbangun di pendopo desa. Anehnya, tumpukan uang tunai ada di meja sebelahnya. Parto tidak percaya apa yang dilihatnya, tetapi ia merasa lega. Dalam hitungan minggu, ia menjadi salah satu orang terkaya di desa. Ia membeli rumah, sawah, mobil, dan hidup mewah tanpa beban. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Awal teror. Semuanya dimulai dengan mimpi. Setiap malam, Parto bermimpi melihat hutan gelap dengan pohon keramat di tengahnya. Dari pohon itu, keluar bayangan-bayangan menyerupai manusia dengan mata merah menyala. Mereka memanggil namanya dengan suara serak. "Parto, kau belum membayar." Tidak hanya mimpi, keanehan mulai terjadi di rumahnya. Cermin-cermin retak tanpa sebab, lampu padam dengan sendirinya, dan suara langkah kaki terdengar di lorong meskipun rumahnya kosong. Parto mencoba mengabaikannya, tetapi kejadian itu semakin sering terjadi. Hingga suatu malam, ia menemukan bercak darah di lantai kamarnya. Darah itu membentuk jejak yang mengarah ke pintu. Dengan gemetar, Parto mengikuti jejak itu dan menemukannya berakhir di ruang tamu. Sebuah patung kecil menyerupai makhluk di altar kampung pesugihan kini berdiri. Kutukan tumbal. Parto mulai kehilangan akal sehatnya. Ia pergi menemui paranormal untuk mencari bantuan. Tetapi setiap paranormal yang menemuinya menolak setelah mendengar nama kampung pesugihan. "Kau telah menyerahkan sesuatu yang terlalu besar," kata salah satu dari mereka. "Apa yang telah kau beri tidak bisa kau ambil kembali." Saat Parto mencoba memahami apa yang terjadi, ia menerima kabar bahwa keluarganya, ayah, ibu, dan adiknya tewas dalam kecelakaan mobil yang misterius. Parto teringat bahwa ia pernah mencintai mereka. Meskipun hubungannya dengan mereka renggang, ia sadar bahwa merekalah yang menjadi tumbal dari perjanjiannya. Namun kutukan itu tidak berhenti. Parto mulai melihat bayangan keluarganya di cermin, di sudut-sudut gelap rumahnya. Mereka tidak berbicara, tetapi tatapan mereka penuh dengan rasa sakit dan dendam. Kembali ke kampung. Dalam kepanikan, Parto kembali ke kampung pesugihan untuk meminta pengampunan. Namun kampung itu tampak kosong. Tidak ada Ki Darno, tidak ada penduduk, hanya keheningan yang ada. Pohon keramat di tengah kampung tampak lebih besar dan menyeramkan dari sebelumnya. Parto mendekati pohon itu dan berteriak, memohon belas kasihan. Namun dari akar-akar pohon muncul bayangan-bayangan yang perlahan menyeret tubuhnya ke tanah. Parto mencoba melawan, tetapi tubuhnya terasa lumpuh. Dengan napas terakhirnya, ia mendengar suara Ki Darno berbisik, "Kekayaan datang dengan harga, nak. Kau sudah tahu itu sejak awal." Parto tidak pernah ditemukan. Cerita tentang kehilangannya menjadi salah satu kisah misteri yang terbesar di desa. Namun bagi mereka yang mengenal legenda kampung pesugihan, mereka tahu bahwa Parto hanya satu dari banyak orang yang menjadi korban keserakahan dan kutukan kampung itu. Kampung pesugihan tetap berdiri, menunggu orang-orang berikutnya yang siap mempertaruhkan segalanya demi kekayaan yang instan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.